Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan definisi korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption, corruptus, atau kata kerjanya corrupere dalam bahasa Inggris, dan Prancis disebut corruption. Dalam bahasa Belanda disebut korupti, yang berubah menjadi korupsi dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran juga tidak didapati istilah korupsi, namun dikenal istilah fasad yang berarti segala perbuatan yang menimbulkan kerusakan, termasuk berbagai perbuatan tidak jujur, merusak, menyogok, memalsu, menipu. Selain dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB atau korupsi, atau dikenal dengan United Nations Against Corruption, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pengertian korupsi akan diperluas lagi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, karena perbuatan korupsi bukan delik berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan berbagai perbuatan pidana lain seperti pidana perdagangan anak atau manusia, pidana narkotika, perdagangan senjata, perjudian, pemalsuan uang, sulit di pembuktiannya, dan sebagainya lainnya. Korupsi adalah kejahatan internasional karena lingkup perbuatan korupsi tidak terbatas pada wilayah negara tertentu, tetapi meluas dan ada hubungannya antara perbuatan korupsi pada satu negara dan negara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Dian Putri. Mengenai pengertian korupsi. Korupsi disebut juga organized crimes atau kejahatan terorganisasi, karena pembuat atau pelaku korupsi seringkali terjalin antara organisasi formal dengan organisasi kejahatan. Mastermind-nya seringkali adalah pejabat resmi yang terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya kasus perjudian, illegal fishing, human trafficking, dan lain sebagainya. Korupsi terjadi di segala sektor kehidupan, baik itu sektor publik maupun sektor swasta. Di dalam korupsi terdapat berbagai perbuatan yang diskriminalisasi seperti insider trading, trade in influencer, kejahatan perpajakan seperti transfer pricing, dan manipulasi pajak. Selanjutnya yaitu bentuk dan macam korupsi. Yang pertama, material corruption. Korupsi terkait menggunakan uang secara tidak berhak untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu political corruption. Korupsi terkait berbagai kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan sehingga menghasilkan legislation corruption. Bentuk lainnya ialah money corruption. Yang terakhir yaitu intellectual corruption. Manipulasi informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang semuanya berdampak merugikan masyarakat. Misalnya manipulasi oleh pemerintah terkait data statistik. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafi Jaya Putra. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari kelompok kami, yaitu mengenai lingkup korupsi. Dilihat dari perbuatannya, korupsi tidak terbatas pada perbuatan menggunakan uang negara, tetapi perbuatan korupsi adalah perilaku yang menyimpang, seperti tidak memperhatikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Kemudian manipulasi informasi publik. Selanjutnya yaitu semua pengadaan barang dan jasa di Indonesia dimonopoli kelompok tertentu. Kemudian mengulur waktu dalam pemberian pelayanan. Selanjutnya berperilaku boros, tidak efisien, tidak memperhatikan waktu sehingga pelaksanaan tugas berlarut-larut tanpa kepastian. Yang terakhir yaitu menganggap penerimaan uang tanda terima kasih atas pelaksanaan kewajiban sebagai sesuatu yang wajar.
Materi berikutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Di sini upaya yang pertama yaitu pencegahan. Dilanjutkan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kemudian mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kemudian pendidikan dan budaya anti korupsi. Selanjutnya itu kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Hendra Lubis dengan NIM 12040215676. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan, atau bisa disebut dengan BPKP. Antara lain seperti tamak, moral lemah, konsumtif, malas kerja, kebutuhan hidup mendesak, penghasilan belum cukup. Budaya korupsi di masyarakat. Masyarakat tidak sadar bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas. Masyarakat tidak sadar dirinya terlibat korupsi. Kepemimpinan kurang dan manajemen lemah. Penyebab korupsi di Indonesia juga terdapat beberapa sistem. Yang pertama, sistem hukum cenderung sektoral dan lebih fokus untuk membela kepentingan kelompok. Yang kedua, sistem politik yang tidak bagus, lebih mensampingkan kepentingan gelombang dan menjadi kendaraan untuk memperoleh kedudukan saja. Yang ketiga, sistem rekrutmen pegawai yang tidak bagus, yang tidak memberikan penghargaan pada prestasi sumber daya manusia, kurang bagusnya sistem penggajian, tidak adanya evaluasi kinerja yang memadai. Kemudian yang keempat, sistem sosial yang sangat permisif atau tidak berani memberikan hukuman terhadap mereka yang melanggar hukum. Kemudian yang terakhir, sistem budaya yang berorientasi vertikal, tunduk pada kemauan atasan tanpa memperhatikan apakah perintahnya menyalahi hukum atau tidak. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya Amanda Rahayu dengan NIM 12040425116. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang dampak atau akibat korupsi. Yang pertama, korupsi di Indonesia sudah sistemik dan tidak hanya merugikan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Yang kedua, sistem memburuk. Adanya molekulisasi atau perubahan dalam sistem kekuasaan, di mana mengakibatkan unit-unit terkecil dalam suatu organisasi memiliki kekuasaan yang tidak bisa diatur oleh atasannya. Yang ketiga, perubahan dalam sistem kekuasaan memberi peluang pada aparatur untuk melakukan pungutan liar. Yang keempat, belum diterapkannya sistem good governance, sehingga negara lain menolak untuk ekspor produk Indonesia. Lalu yang kelima, membuat kemampuan negara untuk mengumpulkan dana berkurang sehingga mengancam pembangunan infrastruktur. Keenam, rendahnya kualitas infrastruktur dan kualitas layanan publik. Ini terjadi karena dana yang seharusnya sampai ke masyarakat, namun pada aparatur tertentu mereka melakukan korupsi sehingga yang seharusnya pelayanan publik menjadi maksimal menjadi tidak maksimal. Yang ketujuh, mengancam sendi kehidupan demokrasi karena pembangunan yang tidak merata. Yang kedelapan, memungkinkan menjadi mata rantai kejahatan lain seperti human trafficking, perdagangan obat, narkotik, dan lain-lain. Sekian dari saya.